Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Habakuk, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar satu lirik lagu yang mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam hidup ini. Ya, artinya bahwa di dalam hidup kita ini tidak kita ketahui bagaimana jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan, apa yang terjadi di dalam hidup ini. Terutama bila di sekeliling kita terjadi ketidakadilan, kejahatan yang luar biasa, perilaku seperti orang barbar, maka kita sering datang ke hadapan Tuhan dengan berkata, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan tidak membela orang benar? Mungkin kita mengatakan yang demikian juga. Terutama kita sebagai korban daripada kejahatan, mungkin kita mengatakan naso margello be Tuhani, naso margogo be ibana, naso holong be ibana tuita. Mungkin berbagai pertanyaan itu akan terjadi. Sama seperti halnya dengan lagu Punguan Amah. Ya. Lulu lulu doro hati di dia do debataki. Buah satung pasobuah muau. Buah satung tadi konom muau. Itulah ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi banyaknya persoalan, belum selesai satu, sudah datang yang lain. Seakan-akan persoalan itu yang menimpa hidup kita. Naman dodoni ngolunta, gabe tang terbaik kita be, madirgat, tang terbaik kita be, marnida haudion di batang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah yang dihadapi Habakuk. Dia melonglong berteriak meminta jawaban dari Tuhan atas kejadian yang menimpa umatnya. Kejahatan di mana-mana. Israel sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah pergi menyembah ilah-ilah lain. Ujungna gabelam belgama dosai. Jadi seakan-akan hidup itu tidak ada artinya. Kesetiaan itu tidak ada artinya. Kepercayaan itu tidak ada artinya. Karena itulah Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan bangsa Babel menguasai Israel. Di mana bangsa ini lebih kejam, lebih sadis dengan menawan, termasuk Daniel dan Yeskiel. Mereka harus dibuang ke Babel. Namun
dengan kebrutalan bangsa Babel terhadap Yehuda memunculkan pergumulan yang hebat, pergumulan yang luar biasa terhadap Habakuk. Di mana pergumulannya itu? Dia tadi mengatakan Tuhan melihat dari kediamannya di tempat yang tinggi. Tuhan membiarkan masalah itu, keadaan itu menimpa umatnya. Nabuado Tuhan. Naswasi rohana tibang sona. Nasolong beibana. Apakah ini cara Tuhan menghukum bahkan menghanguskan umatnya? Tetapi Habakuk masih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adil. Tidak mungkin matanya membiarkan umatnya ditindas bangsa lain. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita menghadapi realita, kenyataan apa yang terjadi dalam kehidupan ini, memang kita mengatakan cara Tuhan untuk melakukan terhadap umatnya terkadang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita sipatado mandok na hurang malodo dari bata, na modong dari bata, na pipi dari bata, na so peduli dari bata di keadaan di bangsa, di keadaan menukut. Mungkin kita mengatakan demikian. Tetapi kita diingatkan oleh nyanyian buku Ende yang mengatakan nang sipata di pabenda di bata pangurupina alai anggo jupang tiki pitor tomosan nade. Itulah cara Allah. Bukan Allah menunda-nunda, bukan Allah melihat waktu yang tepat, tetapi itulah kalau sudah waktu Tuhan, segera Dia mengirimkan pertolongan, segera Dia mengirimkan bantuan, melepaskan kita. Itulah cara Tuhan Allah kita dalam hidup. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita berputus asa. Jangan kita pernah mandiri. Karena Tuhan akan mengirimkan pertolongannya kepada kita. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 5, Tuhan menghukum bangsa Babel 5 celaka, dan ini hal yang menggembirakan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang benar akan hidup oleh percaya. Jadi Tuhanak nahot hapur siokna tude bata botoonna do atusanna do dalan-dalan di debata dan pitor roholonna na sogorohan di debata midaau dao. Tetapi Tuhan mempunyai cara lain untuk menyelamatkannya. Itulah yang kita lihat. Oleh karena itu Habakuk mengatakan bahwa Tuhan itu adil, pasti menghukum semua orang yang berlaku jahat, tetapi memberkati, menyelamatkan, menghidupkan orang-orang benar
orang-orang yang percaya kepadanya.